Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, kehidupan berjalan sederhana namun penuh berkah. Desa itu dikenal dengan masyarakatnya yang taat beragama, selalu menjaga adab, dan saling tolong-menolong. Salah satu tokoh yang dihormati adalah Ustadz Firdaus, seorang pendakwah muda yang baru saja menyelesaikan studi agama dan memutuskan untuk mengabdi di desa ini. Dengan kepiawaiannya dalam mengajarkan ilmu agama, Ustadz Firdaus menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Namun, di balik penampilannya yang karismatik dan tutur kata yang penuh hikmah, terdapat satu sisi gelap yang tidak banyak orang ketahui. Ustadz Firdaus terperosok dalam dosa besar yang sangat dibenci oleh agama Islam, yaitu zina. Suatu hari, Ustadz Firdaus berkenalan dengan seorang gadis muda, Siti Aisyah, seorang mahasiswi yang datang ke desa untuk mengabdi dalam program pengabdian masyarakat. Aisyah adalah gadis yang cerdas, cantik, dan memiliki semangat yang tinggi untuk membantu masyarakat. Ustadz Firdaus melihat Aisyah sebagai sosok yang baik dan mulai merasa tertarik padanya. Sebagai seorang ustadz, dia tahu bahwa perasaan seperti ini harusnya dihindari, tetapi godaan duniawi begitu kuat, dan ia mulai terjebak dalam perasaan yang salah. Mereka berdua sering berkomunikasi, dan hubungan mereka berkembang menjadi lebih dekat. Awalnya, hanya sebatas diskusi ilmiah, tetapi lama-kelamaan, perasaan mereka berdua semakin sulit untuk ditahan. Dengan berbagai alasan, mereka mulai bertemu lebih sering, berbicara lebih lama, dan akhirnya terjerumus dalam dosa zina yang sangat besar. Dalam keadaan seperti itu, Ustadz Firdaus merasa cemas, namun ia terus berusaha menutupi dosa besar yang telah diperbuatnya. Ia merasa tidak pantas untuk mengakui kesalahan yang telah ia lakukan, apalagi kepada masyarakat yang sudah sangat menghormatinya. Namun, Allah tidak pernah tidur. Kejadian ini segera memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi Ustadz Firdaus dan Aisyah, tetapi juga bagi seluruh desa. Beberapa bulan setelah perbuatan dosa itu, musim hujan datang dengan curah yang sangat tinggi. Hujan yang terus-menerus mengguyur desa menyebabkan tanah di sekitar bukit mulai tergerus. Tanpa disadari oleh para penduduk desa, tanah di sekitar daerah itu mulai longsor. Sebuah tanda bencana besar yang akan segera datang. Sebuah malam yang gelap gulita, hujan turun dengan sangat deras. Suara gemuruh tanah yang longsor terdengar semakin dekat. Desa yang dulunya aman dan damai kini diselimuti kecemasan. Banjir bandang datang begitu cepat, menghantam rumah-rumah penduduk dan merusak sebagian besar infrastruktur desa. Tanah longsor juga menghalangi jalan utama yang menghubungkan desa dengan kota terdekat. Suara teriakan dan jeritan kesakitan memenuhi udara malam itu. Orang-orang berlari mencari perlindungan, sementara air banjir semakin tinggi dan menghanyutkan segalanya. Di tengah bencana itu, Ustadz Firdaus berada di masjid, berdoa dengan khusyuk. Namun, hatinya tidak tenang. Ia merasa bersalah dan takut akan akibat dari perbuatannya. Tak lama kemudian, salah seorang warga desa yang selamat datang mengabarkan bahwa ada sebagian keluarga yang terjebak di dalam rumah karena longsoran tanah menutup jalan keluar. Ustadz Firdaus tidak bisa tinggal diam. Dengan niat untuk menolong, ia segera menuju lokasi yang dimaksud. Namun, saat ia melewati jalan yang licin dan terendam air, ia terjatuh dan hampir tenggelam. Beruntung, beberapa warga yang ikut mencari korban bencana segera menolongnya. Di tengah-tengah usaha untuk membantu para korban, Ustadz Firdaus tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat mendalam di hatinya. Ia merasa seolah-olah bencana ini adalah akibat dari dosanya. Teringat akan perbuatannya yang telah menodai nama baik agama dan merusak kehidupan orang lain, ia merasa sangat terhina. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Dia tahu, sebagai seorang ustadz, ia harus menjadi teladan yang baik bagi umat. Namun, apa yang telah ia lakukan justru menjauhkan dirinya dari jalan yang benar. Keesokan harinya, setelah bencana surut dan keadaan desa sedikit membaik, Ustadz Firdaus memanggil beberapa tokoh masyarakat dan berencana untuk berdiskusi mengenai pemulihan pasca bencana. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya.
Perasaan bersalah semakin menekan dadanya. Pada malam itu, Ustadz Firdaus memutuskan untuk menghadap masyarakat dan mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat. Dalam khutbah yang penuh isak tangis, ia berkata, "Ya wahai jamaah, hari ini saya berdiri di hadapan kalian dalam keadaan penuh penyesalan. Saya telah melakukan dosa yang sangat besar, yang saya harap kalian bisa memaafkannya. Saya telah jatuh dalam perbuatan yang sangat tercela, zina, yang tidak hanya merusak diri saya sendiri, tetapi juga nama baik agama dan masyarakat kita. Saya mohon kepada Allah untuk memberikan saya petunjuk dan ampunannya." Suasana di masjid sunyi sejenak. Warga desa terkejut dan tidak bisa berkata-kata mendengar pengakuan itu. Beberapa orang mulai menangis, tak percaya bahwa seorang ustadz yang mereka hormati bisa terjatuh dalam dosa seburuk itu. Namun, sebagian lainnya merasa bahwa ini adalah panggilan untuk introspeksi diri, bahwa siapapun bisa salah dan Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang sungguh-sungguh menyesal. Ustadz Firdaus tidak hanya mengakui dosa itu kepada masyarakat, tetapi juga bertekad untuk memperbaiki diri dan kembali pada jalan yang benar. Ia menyadari bahwa perbuatannya mungkin telah membawa bencana, namun ia yakin bahwa taubat yang tulus dan perubahan yang nyata akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hari-hari berlalu, dan meskipun tidak mudah, Ustadz Firdaus berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Desa yang pernah dilanda bencana juga perlahan bangkit kembali. Tanah longsor telah memperbaiki sebagian jalan yang rusak, sementara warga saling bergotong royong untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Namun, peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang, bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, baik yang kita sadari maupun tidak. Akhirnya, meskipun bencana itu membawa banyak kesedihan, ia juga menjadi awal dari perjalanan perubahan bagi Ustadz Firdaus dan seluruh desa. Mereka semua belajar untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, menjaga diri dari godaan dunia, dan selalu berharap pada ampunan Allah. Setelah pengakuan yang mengejutkan itu, Ustadz Firdaus merasakan beban yang luar biasa. Rasa penyesalan yang dalam terus mengganggu pikirannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk kembali ke jalan yang benar tidak bisa dimulai tanpa usaha nyata. Warga desa, meski terkejut dan sedih, sebagian besar memilih untuk memberikan kesempatan kedua kepada Ustadz Firdaus. Mereka tahu bahwa setiap manusia bisa jatuh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ia bangkit kembali setelah jatuh. Pada awalnya, banyak yang meragukan kesungguhan taubat Ustadz Firdaus. Beberapa orang menganggapnya sebagai sebuah penyesalan yang datang terlambat, sementara lainnya merasa bahwa Ustadz Firdaus harus membuktikan perubahannya dengan tindakan nyata. Namun, Ustadz Firdaus tidak gentar. Ia mulai bekerja keras untuk membuktikan bahwa taubatnya bukanlah sekadar kata-kata. Ia memulai dengan mengurangi aktivitas mengajar yang dulu sangat sering ia lakukan. Ia menghabiskan waktu lebih banyak untuk membantu memulihkan keadaan pasca bencana. Ia turun langsung ke lapangan, membantu membersihkan sisa-sisa tanah longsor dan membersihkan saluran air yang tersumbat. Setiap kali dia melihat penderitaan warga, ia semakin merasa betapa besar tanggung jawabnya untuk memperbaiki diri dan membantu sesama. Ia mulai memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan mendorong warga desa untuk bersatu dalam mengatasi musibah. Pada malam hari, setelah beraktivitas seharian, Ustadz Firdaus sering merenung dalam sepi. Ia mengingat kembali perbuatannya yang terlarang dengan Aisyah, gadis yang kini tidak lagi tampak di desa tersebut. Aisyah memilih untuk pulang ke kota setelah bencana, dengan alasan keluarga yang harus ia jaga. Walau begitu, Ustadz Firdaus tetap merasa bahwa ia harus bertanggung jawab penuh atas dosa itu. Setiap malam, ia berdoa kepada Allah, memohon ampunannya dengan tulus. Dalam salah satu doanya, Ustadz Firdaus berkata, "Ya Allah, aku tidak layak untuk memohon kepada MU, namun aku datang kepada MU dengan hati yang penuh penyesalan. Ampunilah dosaku, ya Allah. Jadikanlah aku seorang hamba yang lebih baik, yang mampu menebus kesalahan yang telah aku perbuat. Ya Allah, aku berjanji akan menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan dan pengabdian kepada MU."
Di tengah kesulitan dan pergulatan batin yang tak kunjung usai, Ustadz Firdaus mulai menyadari bahwa perubahan sejati tidak hanya datang dari luar, tetapi harus berasal dari dalam hati. Ia tidak bisa terus-menerus menyalahkan dirinya atas kesalahan masa lalu. Yang terpenting adalah bagaimana ia menghadapi masa depan dengan penuh tanggung jawab dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Firdaus mulai melihat perubahan dalam diri dan pandangan masyarakat terhadapnya. Warga desa mulai menghargai upaya yang ia lakukan dalam membantu mereka memulihkan desa dari bencana. Meskipun masih ada sebagian orang yang ragu, namun semakin banyak pula yang melihat kesungguhan dalam setiap langkah yang ia ambil. Bahkan beberapa tokoh masyarakat yang tadinya menganggap bahwa taubatnya tidak akan membawa perubahan, kini mulai memberi kesempatan untuk Ustadz Firdaus untuk kembali mengajar. Namun, dengan syarat bahwa ia harus lebih banyak berfokus pada nilai-nilai moral dan keteladanan, bukan hanya sekadar ilmu agama. Ustadz Firdaus menerima syarat itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa tanggung jawab untuk mengajarkan agama bukan hanya tentang menyampaikan teori, tetapi juga tentang memberi contoh dengan perbuatan. Dalam setiap kesempatan, ia mengingatkan para jamaah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti ada konsekuensinya. Dan setiap dosa, betapapun besarnya, masih bisa dimaafkan oleh Allah selama kita benar-benar bertobat dengan hati yang ikhlas. Pada suatu hari, ketika mengajar di masjid, Ustadz Firdaus bercerita tentang pentingnya menjaga diri dari godaan duniawi. Ia mengingatkan para pemuda desa untuk selalu menjaga kehormatan diri, menghormati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak diri dan masyarakat. Teman-teman, kita hidup di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Namun, kita harus ingat bahwa setiap ujian adalah peluang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita terjatuh dalam godaan yang merugikan diri kita dan orang lain, ujar Ustadz Firdaus dengan penuh keyakinan. Suara keteguhan dalam ucapannya membawa pengaruh yang besar bagi para jamaah yang mendengarnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa mulai pulih sepenuhnya. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda desa itu kini hanya tinggal kenangan. Jalan-jalan kembali dibuka, dan rumah-rumah yang rusak sudah diperbaiki dengan gotong royong warga. Namun, peristiwa itu tetap menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi setiap orang. Ustadz Firdaus, meskipun belum bisa sepenuhnya menghapus rasa bersalah dalam dirinya, mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya ia cari-cari. Ia tahu bahwa perbuatannya di masa lalu adalah sebuah pelajaran besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Bencana yang datang tidak hanya membawa kesulitan, tetapi juga memberi kesempatan untuk refleksi diri dan perubahan. Pada akhirnya, desa itu tidak hanya pulih dari bencana alam, tetapi juga pulih dari bencana moral yang sempat melanda. Masyarakat desa semakin kuat dalam menjaga nilai-nilai agama, dan Ustadz Firdaus, meskipun sempat jatuh, kini menjadi teladan dalam hal kejujuran, pengorbanan, dan ketulusan hati. Pada suatu pagi yang cerah, saat Ustadz Firdaus berdiri di atas mimbar masjid untuk memberikan khutbah Jumat, ia merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus dosa-dosanya. Meski perjalanannya panjang dan penuh tantangan, ia yakin bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat yang tulus akan diterima oleh Allah. Saudaraku, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jangan pernah takut untuk bertobat dan memperbaiki diri, karena Allah Maha Pengampun, ujar Ustadz Firdaus dengan penuh keyakinan. Dan dengan itu, perjalanan hidup Ustadz Firdaus berlanjut. Sebuah perjalanan penuh ujian, penyesalan, tetapi juga harapan yang tak pernah padam. Semua itu ia jalani dengan hati yang lebih bersih, lebih sabar, dan lebih ikhlas, berharap setiap langkahnya mendapat berkah dari Allah. Waktu terus berlalu, dan dengan setiap hari yang dilalui, Ustadz Firdaus semakin merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai merasakan manfaat dari taubat yang sungguh-sungguh,
meskipun beban masa lalu terkadang masih menghantuinya. Namun, ia menyadari bahwa hidup adalah tentang belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Masyarakat desa pun perlahan mulai menerima kembali Ustadz Firdaus. Mereka mulai melihat perubahan yang nyata dalam dirinya, sebuah perubahan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga batin. Desa itu kini tidak hanya pulih dari bencana alam, tetapi juga pulih dari luka-luka moral yang sempat terjadi. Sebagai seorang ustadz yang pernah jatuh dalam dosa besar, Firdaus menjadi lebih hati-hati dalam menjaga diri dan menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin, terutama dalam bidang agama, membutuhkan keteladanan, bukan hanya ucapan yang manis. Setiap langkahnya kini penuh kehati-hatian, dan ia selalu berusaha untuk mencontohkan akhlak yang mulia dalam setiap tindakannya. Suatu hari, sebuah ujian datang lagi, namun kali ini, ia tidak datang dalam bentuk bencana alam. Sebuah pertemuan yang tak terduga dengan Aisyah, gadis yang dulu sempat membuatnya terjerumus dalam dosa, membuat perasaan yang telah lama terkubur muncul kembali. Aisyah, yang kini bekerja di sebuah lembaga pendidikan di kota, datang ke desa untuk mengunjungi seorang teman. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Ustadz Firdaus di pasar desa. Meskipun sudah lama tidak bertemu, keduanya langsung saling mengenali. Perasaan yang sempat terkubur dalam-dalam kembali muncul, namun kali ini, dengan kesadaran yang jauh lebih besar akan akibat dari hubungan yang mereka jalani dulu. Aisyah menghampiri Ustadz Firdaus dengan langkah yang hati-hati. Ia bisa melihat bahwa ada perubahan dalam diri Ustadz Firdaus. Wajahnya tidak lagi penuh dengan keraguan, namun penuh dengan ketenangan yang dulu tidak ia temui. Meskipun ada rasa canggung di antara mereka, Aisyah memulai percakapan. "Ustadz, saya tahu saya tidak layak untuk berbicara tentang masa lalu, namun saya ingin mengucapkan maaf," kata Aisyah, suaranya penuh penyesalan. "Saya tahu kita berdua melakukan sesuatu yang salah, dan saya merasa itu adalah bagian dari kesalahan saya juga." Ustadz Firdaus menatap Aisyah dengan mata yang penuh dengan pengertian. Ia tahu bahwa masa lalu mereka tidak bisa diubah, namun ia juga tahu bahwa memaafkan adalah kunci untuk bisa melangkah maju. "Aisyah, saya juga meminta maaf. Saya tahu saya lebih bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Saya berharap kita bisa saling memaafkan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik." Setelah percakapan singkat itu, keduanya memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing. Aisyah memilih untuk kembali ke kota, dan Ustadz Firdaus tetap tinggal di desa, melanjutkan tugasnya sebagai seorang ustadz. Mereka berdua tidak lagi bertemu setelah itu, tetapi pertemuan singkat itu meninggalkan pelajaran yang sangat berarti bagi keduanya. Tidak ada kata yang lebih penting selain maaf dan memaafkan, karena tanpa keduanya, seseorang tidak akan bisa merasakan kedamaian dalam hatinya. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, desa tempat Ustadz Firdaus tinggal semakin berkembang. Bencana yang pernah menghancurkan desa kini hanya menjadi kenangan, dan orang-orang di desa kembali menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan ketaatan kepada Allah. Ustadz Firdaus, meskipun tak lagi menjadi pemimpin yang dikenal di luar desa, tetap menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat setempat. Ia menghabiskan hidupnya dengan mengajar, membantu sesama, dan terus memperbaiki dirinya. Di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan pembelajaran, Ustadz Firdaus menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan penuh ikhlas dan ketulusan. Ia tahu bahwa setiap kesalahan yang dilakukan di masa lalu adalah bagian dari takdir yang Allah tentukan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Suatu hari, ketika ia duduk di halaman rumahnya, memandang matahari terbenam di ujung desa, ia merenung. Semua yang telah terjadi, baik itu suka maupun duka, adalah bagian dari proses hidup yang penuh makna. Ia menyadari bahwa ia telah diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, dan kesempatan itu tidak akan disia-siakan. "Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan," gumamnya dalam hati. "Aku mungkin tidak sempurna, tetapi aku berjanji untuk terus berusaha menjadi lebih baik di setiap langkahku."
Hari-hari berlalu, dan usia Ustadz Firdaus semakin bertambah. Ia kini dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kedamaian. Meskipun banyak perubahan yang terjadi di desa dan di kehidupannya, satu hal yang tidak pernah berubah adalah tekadnya untuk tetap setia pada jalan yang benar, meskipun hidup tidak selalu mudah. Suatu hari, ketika ia tengah mengajar di masjid, seorang pemuda datang kepadanya setelah salat. Pemuda itu tampak gelisah, dan matanya penuh dengan kecemasan. Ia menghadap Ustadz Firdaus dan berkata, Ustadz, saya merasa telah terjatuh dalam dosa, dan saya tidak tahu bagaimana cara keluar dari jerat ini. Ustadz Firdaus tersenyum lembut. Jangan khawatir, nak. Setiap orang pasti pernah terjatuh, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Allah Maha Pengampun, dan pintu taubatnya selalu terbuka. Pemuda itu mendengarkan dengan seksama, dan perlahan senyum mulai mengembang di wajahnya. Ustadz Firdaus tahu bahwa setiap percakapan seperti ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya untuk terus mengingatkan orang lain tentang pentingnya taubat dan kembali kepada Allah. Pada akhir hayatnya, Ustadz Firdaus tidak lagi dikenal sebagai seorang ustadz yang sempurna, tetapi sebagai seorang hamba yang penuh penyesalan dan pengabdian. Ia meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga dan masyarakat yang menghormatinya. Meskipun hidupnya tidak selalu sempurna, ia meninggalkan warisan yang berharga, sebuah contoh hidup yang penuh penyesalan, taubat, dan pengabdian. Ketika Ustadz Firdaus meninggal, seluruh desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang sosoknya yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, taubat, dan perubahan. Desa itu, yang pernah dilanda bencana dan dosa, kini menjadi desa yang penuh dengan kedamaian dan harapan. Dan begitulah, perjalanan Ustadz Firdaus berakhir. Sebuah perjalanan penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Kini, ia telah menemukan kedamaian yang hakiki, dan hidupnya menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ini, cerita akhir dari kelalaian tamat. Semoga kisah ini bisa memberi pesan moral yang mendalam tentang taubat, penyesalan, dan kesempatan kedua yang diberikan Allah kepada hambanya.